welcome back to Baper, Bincang Bareng Pelajar. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan ketua OSIS di balik layar. Mulai dari capek yang ngurus organisasi, serunya kerja bareng tim, cara membagi waktu, sampai drama-drama di organisasi. Perkenalkan, saya Cynthia selaku moderator yang akan memandu podcast hari ini. Dan tentunya sudah ada narasumber yang keren yang akan berbagi cerita bersama kita, yaitu Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Esron Bugarwa selaku ketua OSIS terpilih periode 2025-2026. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Hal paling berat jadi ketua OSIS yang orang lain gak tahu itu apa? Hal paling berat jadi ketua OSIS itu yang orang lain gak tahu, misalnya harus tetap kuat di depan banyak orang. Kalau lagi capek atau banyak pikiran, masalah pribadi, selain itu ketus juga harus menjadi penengah di antara jika ada konflik antara sesama anggota dan mementingkan kepentingan banyak orang juga diri sendiri. Wah, ternyata jadi ketus nggak semudah yang terlihat ya. Harus tetap kuat di depan banyak orang, meski lagi capek sendiri itu pasti berat banget. Salut karena tetap berusaha memikirkan banyak orang. Baik, momen paling seru atau paling berkesan selama setengah periode ini itu apa sih? Momen paling seru dan berkesan biasanya waktu acara sekolah berhasil dilaksanakan. Terus semua anggota OSIS juga bekerja sama, kompak, balik bareng, terus capek bareng, dan bisa bekerja keras dan kerja keras semua orang terbayar. Oke, seru banget sih kalau capek dan paniknya bisa terbayar dengan acara yang sukses. Momen kayak gitu memang bikin bangga dan jadi kenangan yang sulit dilupakan. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana cara kakak bagi waktu antara organisasi, sekolah, dan kehidupan pribadi? Cara bagi waktu biasanya dengan bikin prioritas dan jadwal ya. Waktu sekolah tetap diutamakan. Lalu organisasi dikerjakan setelah deadline atau juga, dan tentunya juga menyisihin waktu untuk keluarga kalau lagi capek gitu. Oke, cara bagi waktunya keren banget sih, karena tetap bisa menyeimbangkan sekolah, organisasi, dan waktu istirahat. Itu penting supaya tetap produktif tanpa terlalu memaksakan diri. Oke, pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah jadi ketos, dan alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Pernah, misalnya saat banyak tekanan atau kritikan dari orang lain, terus juga kalau lagi ada usaha yang dilakukan kurang dihargai, dan tapi kesannya sangat kembali di saat mengingat kalau ada tanggung jawab dan dukungan dari teman-teman juga. Oke, wajar banget kalau pernah ngerasa ingin nyerah, apalagi saat banyak tekanan. Tapi hebatnya masih bisa bangkit lagi karena ingat tanggung jawab dan dukungan dari orang sekitar. Oke, setelah jadi ketos, pelajaran paling penting yang kakak dapatin itu apa sih? Setelah saya menjadi ketua OSIS, saya dapat mengambil berapa itu tanggung jawab, komunikasi, dan cara menilai karakter banyak orang. Jadi ketus juga ngajarin kalau jadi pemimpin itu bukan harus disegani, dan bukan soal disegani, tapi soal bisa melayani dan tim tetap solid. Oke, pelajarannya dalam banget sih. Memang jadi pemimpin itu bukan soal memimpin, tapi juga belajar memahami dan melayani orang lain agar tim tetap solid. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak.
Ada nggak sih pesan atau kesan untuk teman-teman OSIS kita di periode ini? Oke, ada pesan saya untuk teman-teman OSIS, tetap kompak, saling mendukung, dan jangan mudah menyerah. Kalau ada masalah, jadikan setiap kegiatan sebagai pengalaman untuk berkembang, jadi lebih baik. Oke, pesannya bagus banget untuk teman-teman OSIS. Semoga semuanya tetap semangat, kompak, dan bisa menjadikan setiap pengalaman sebagai proses untuk berkembang jadi lebih baik. Itulah obrolan kita hari ini. Semoga cerita tadi bisa memberi gambaran bahwa menjadi seorang pemimpin memang bukan hal yang mudah, tapi juga penuh pengalaman dan pelajaran berharga. Terima kasih sudah mendengarkan, dan untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa saksikan episode baper selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.